Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi di minggu ini kita sudah dapat membaca chapter terbaru Chainsaw Man setelah libur seminggu. Ya sebenarnya konten ini harusnya diupload sesudah kita bahas chapter 100 sama 101. Tapi karena minggu sebelumnya saya pergi penelitian, jadinya tak sempat cuy. Dan sekarang kalau mau bahas 2 chapter sebelumnya, kayak anjir males banget gitu kan, gak tahu kenapa. So maafin keteluduran saya dan saya akan memperbaikinya nanti. Oke, terlepas dari hal itu, jadi di Chainsaw Man chapter 102 ini, kita akhirnya diberikan kejutan dengan kedatangan sosok yang selama ini ditunggu-tunggu. Dan bukan kaleng-kaleng cuy, langsung dengan adegan epic yang ditampilkan. Buset, keren parah. So, tak perlu berlama-lama lagi, akan kita review Chainsaw Man chapter 102 di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Serangan Bat Devil. Chapter diawali dengan Asa dan Yuko yang sedang kabur dari kejaran Bat Devil. Setelah di chapter sebelumnya, ternyata War Devil atau yang sekarang dipanggil Yoru ternyata tak dapat mengakses tubuh Asa jika saja Asa sedang berada di suatu kondisi ketakutan. So, maka dari itu, mau tidak mau mereka berdua harus kabur dari Bat Devil biar selamat. Selama mereka kabur menyelamatkan diri, pada akhirnya mereka terhempas hingga membuat kaki Yoru tertusuk oleh potongan besi. Padahal posisinya sedang benar-benar terdesak cuy. Nah, di momen inilah Yoru meminta ke Asa agar membunuh Yuko dan kemudian menjadikan mayat Yuko sebagai senjata. Alasan dari Yoru juga masuk akal, sebab jika Yuko tak bisa lari, ya sama saja dengan bunuh diri. Maka dari itu, Yoru menyarankan Asa untuk membunuh Yuko dan menjadikan mayatnya sebagai senjata. By the way, di chapter kemarin terungkap bahwa jika Asa sebagai kontraktor War Devil memiliki sosok yang dia sayangi, maka sosok yang dia sayangi tersebut bakal berpotensi menjadi senjata yang sangat kuat. Maka dari itu, karena Asa sudah nyaman berkawan dengan Yuko, maka Yuko bisa menjadi senjata yang sangat kuat untuk menyelamatkan hidup Asa dan Yoru. Nah, karena Asa lambat sekali bertindak, Yoru terus-menerus memprovokasi Asa dengan sumpah serapah yang Asa pernah katakan di chapter 98 sebelumnya, yakni jika dia diberikan lagi kesempatan untuk hidup, maka dia akan lebih egois. Dan karena sumpah yang diucapkan Asa saat dia terbunuh di chapter 98 tersebutlah membuat Yoru menyuruh Asa untuk membunuh Yuko selagi tak ada orang yang melihatnya. Buset nih, Yoru emang gak ada hatinya anjir. Masa lalu Asa. Karena Bat Devil semakin dekat dan kini kebetulan ada kapak di depannya, maka Asa kemudian bergelut dengan dirinya sendiri antara memutuskan untuk dimakan Bat Devil atau membunuh Yuko agar hidupnya selamat. Dan pada akhirnya Asa lebih memilih untuk lari sambil menggendong Yuko. Karena ya bagaimanapun juga Asa ini sepertinya sudah membuka kehidupan baru pasca dia dihidupkan kembali. Selama kabur dari Bat Devil, Asa lupa menyadari bahwa dalam hidupnya dia selalu tersandung. Hingga dari sifat yang selalu membuat dia tersandung itulah membuat banyak sekali insiden yang merugikan Asa selama hidupnya. Kita kemudian dibawa ke flashback masa lalu Asa saat sering tersandung. Dimulai dari momen tersandung hingga membuat kue ultanya rusak lah, kemudian tersandung saat estafet hingga timnya kalah, dan tersandung saat menyelamatkan seekor kucing pada saat serangan dari Typhoon Devil merusak satu kota. Hingga di momen tersandung inilah membuat Asa kehilangan ibunya. Buset, tragis banget. Oh ya, di sini kita dapat melihat Typhoon Devil atau iblis angin topan. Yang mana iblis ini sebelumnya pernah muncul di part pertama Chainsaw Man, tepatnya pada saat Arc Bomb Devil, di mana Typhoon Devil bekerja sama dengan Reze atau Bomb Devil untuk mengalahkan Denji. Nah, apakah Typhoon Devil yang muncul di flashback Asa ini sama dengan Typhoon Devil yang Denji pernah kalahkan? Ternyata beda cuy. Jika diperhatikan, Typhoon Devil yang muncul di flashback Asa memiliki wujud raksasa dengan perawakan seperti pria tua berkumis, sedangkan yang muncul di Arc Bomb Devil atau di part 1 Chainsaw Man adalah Typhoon Devil yang memang memiliki wujud raksasa yang sama, tapi bedanya Typhoon Devil di Arc Bomb Devil memiliki perawakan seperti bayi. Jadi apakah ini adalah Typhoon Devil yang berbeda? Iya cuy, sebab ternyata Typhoon Devil yang muncul di Arc Bomb Devil adalah Typhoon Devil yang sudah reinkarnasi, dan yang muncul di flashback Asa adalah Typhoon Devil yang belum mengalami inkarnasi. Konsepnya sama kira-kira dengan Bat Devil yang sedang memburu Asa saat ini, yang mana Bat Devil yang memburu Asa adalah Bat Devil yang sudah reinkarnasi dari Bat Devil sebelumnya yang dibunuh oleh Denji. Jadi begitu coy, paham kan sampai sini? Oke lanjut, karena Asa yang menyelamatkan kucing, kini Asa kehilangan ibunya dan membuat Asa pertama kali memutuskan untuk bersikap egois. Kemudian ketika di chapter 100 sebelumnya, yakni pada saat Asa ditolong oleh Yuko, Asa kesal karena pertolongan pada dasarnya tidak akan menyelamatkan dirinya. Yuko tentu saja membantah perkataan Asa bahwa sebenarnya Yuko juga hanya menolong Asa karena gerakan dari hatinya sendiri. So maka dari itu, karena Asa yang mengetahui tujuan dari Yuko yang menolongnya, pada akhirnya luluh dan mulai percaya lagi pada orang lain.
Dari berbagai insiden yang membuat hidupnya hancur, Asa akhirnya belajar bahwa ya, dirinya memang selalu memiliki naluri untuk menyelamatkan orang lain. Dan itulah alasan mengapa Asa menyelamatkan Yuko kali ini. Chainsaw Man is back! Karena keputusan Asa untuk menyelamatkan Yuko, kini Asa harus menerima resiko apapun yang terjadi pada dirinya dan Yuko. Dan akhirnya kemungkinan terburuk pun terjadi. Asa dan Yuko akhirnya dimakan oleh Bat Devil. Buset, kasian banget. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul iblis raksasa yang langsung menghantam Bat Devil. Alhasil, Bat Devil memuntahkan kembali Asa dan Yuko. Wih, alhamdulillah. Terlihat kini Asa dan Yuko selamat dan Bat Devil telah mati. Sementara itu, iblis yang membuat mereka terselamatkan tadi, perlahan tubuhnya mulai terpotong-potong. Ada apa ini sebenarnya? Nah, siapa sangka yang sedang baku hantam dengan iblis raksasa ini tidak lain adalah sang main karakter kita, yakni Denji atau Chainsaw Man. Ya, Chainsaw Man yang sesungguhnya akhirnya muncul setelah 4 chapter absen dari kisahnya sendiri. Buset, kemana aja lu? Si iblis raksasa ini juga tak tinggal diam. Dia kemudian menghajar Denji habis-habisan, bahkan sampai menonjok Denji hingga satu gedung rusak parah. Setelah itu, iblis ini kemudian berkata ke Denji tentang mengapa Chainsaw Man atau Denji yang seorang devil justru berpihak ke manusia. Apakah dia hanya ingin bermain sebagai pahlawan super? Lantas si iblis ini memberi Denji pilihan. Apakah Denji bakal menyelamatkan anak SMA atau menyelamatkan mobil berisi 5 lansia yang sedang digenggam sama si iblis? Sontak saja si iblis lalu melepas keduanya dan dengan cepat Denji langsung memutilasi si iblis sampai tubuhnya hancur berantakan. Endingnya Denji tak berhasil menyelamatkan si anak SMA dan mobil yang berisi lansia. Ya intinya mereka mati cuy. Anjir, jahat banget, ngakak saya. Nah ternyata Denji lebih memilih untuk menyelamatkan kucing yang ada di balik tubuh si iblis. Buset, absurd banget ini manusia satu. Chapter 102 ditutup dengan pemberitaan di televisi bahwa Chainsaw Man sang pahlawan kini berhasil membunuh Kakrox Devil dan juga berhasil menyelamatkan seekor kucing. Dan chapter 102 pun selesai. Buset, agak random ya sebenarnya Denji ini. Makin lama makin bego kayaknya. Tapi tak apalah, justru itu yang bikin kocak. Nah, sedikit penjelasan, iblis yang dilawan oleh Denji adalah iblis kecoak atau Kakrox Devil, yakni iblis yang terlahir dari rasa takut manusia akan kecoak. Kemudian momen di mana Denji lebih memilih menyelamatkan kucing ketimbang manusia, seakan mengingatkan kita pada momen di mana Denji menyelamatkan Power dan kucingnya dari dalam perut Bat Devil. Sehingga ini cukup menjadi foreshadow untuk mengingatkan kita akan sosok Power yang sudah tewas sebelumnya. Anyway, jika kalian ingat, Power sebelumnya membuat kesepakatan dengan Denji untuk mencarinya jika dia sudah reinkarnasi nanti. So, di arc ini atau di part 2 Chainsaw Man, kita mungkin akan diberi plot cerita bagaimana Denji mencari jejak reinkarnasi dari Power. So, mungkin itu dia review chapter kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuangkan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time!